Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila. Adapun rekan saya yaitu Hayati Nufus, Ijah, Sobiah, Sri Mulyani, dan Ivan Riyadi. Kami dari kelompok 6. Pada presentasi ini kami akan membahas yaitu tentang riset motivasi, model, dan susunannya. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang memotivasi dengan strategi kerja. Ada beberapa motivasi dengan strategi kerja, diantaranya yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang baik antara pimpinan dengan karyawan. Nah, menjaga hubungan yang baik antara pimpinan dengan karyawan dapat memperbaiki hubungan yang kurang baik antara mereka selama ini. Karyawan harus dapat menangani konflik, yaitu mengelola situasi yang terjadi karena pendapat yang berbeda dan perspektif yang berbeda dalam suatu situasi. Berikutnya, yang kedua, menjalin kebersamaan dengan mengadakan outbound atau rekreasi bersama. Jadi mengikuti kegiatan outbound atau rekreasi bersama karyawan dapat meningkatkan keharmonisan. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan soft skill karyawan dalam membentuk tim yang kompak, saling mendukung, dan bekerja sama untuk mencapai prestasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu perusahaan menggunakan jasa biro konsultasi psikologi untuk membangun sumber daya manusia. Perusahaan menggunakan konsultan psikologi untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, karyawan yang bermasalah pasti akan mengganggu kinerja mereka dan menyebabkan kualitas kerja yang sangat buruk. Untuk memperbaiki psikologi karyawan, bimbingan konseling sangat-sangat diperlukan. Hal ini dilakukan dengan mencari tahu lebih lanjut tentang masalah yang dihadapi karyawan dan sebisa mungkin untuk membantu mereka menemukan solusinya. Yang keempat yaitu pemberian penghargaan diberikan kepada karyawan. Nah, pimpinan dapat memberikan penghargaan kepada karyawan karena keberhasilannya. Misalnya, pimpinan dapat memberikan bonus dengan presentase yang sesuai kepada karyawan yang berhasil menyelesaikan proyek dengan pembayaran dan margin yang baik untuk perusahaan. Selain itu, pimpinan dapat memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menunjukkan kedisiplinan dalam bekerja untuk mendorong mereka untuk menunjukkan prestasinya dan membuat mereka merasa dihargai. Dan yang terakhir yaitu memberi wewenang kepada karyawan untuk ikut memberikan saran dan pendapat. Nah, memberi wewenang kepada karyawan untuk memberikan saran dan pendapat mereka yang sangat membantu pimpinan dalam membuat keputusan. Mereka juga dapat diberi wewenang untuk mengatur jalannya rapat dan mengatasi masalah yang penting di kantor. Manfaat etika kerja. Ada beberapa manfaat etika kerja. Yang pertama, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam terhadap suatu pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas yang membingungkan masyarakat dengan suatu pemikiran yang kritis dan sistematis. Yang keempat, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, bukan dengan perasaan yang membuat merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur atau step by step. Yang kelima, dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekadar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Teori motivasi dan motivasi arah baru. Teori motivasi karir yang dikemukakan oleh London 1983 menyatakan career motivation is defined as the set of individual characteristics and associated career decisions and behaviors that reflect the person's career identity, insight into factors affecting his or her career, and resilience in the act on favorable career conditions. Menurut definisi tersebut, motivasi karir merupakan dorongan diri dalam diri seseorang yang mempengaruhi perilaku dan keputusan karirnya, serta merupakan cerminan dari pemahaman 4 karir. Karir insight, identitas karir, karir identity, dan tantangan karir, karir resilience. Seseorang ini menunjukkan bahwa motivasi karir mempengaruhi perilaku dan keputusan karir seseorang ketika mereka mencari pekerjaan dan memutuskan untuk menerima pekerjaan, serta ketika mereka dalam motivasi karir. Ketiganya merupakan komponen yang terkait dengan kepribadian seseorang. Nah, materi selanjutnya yaitu
Riset dan praktik. Riset dan praktik adalah kegiatan yang dilakukan selama proses pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam analisis dan penyelesaian masalah yang kompleks, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Tentang kelemahan riset dan praktik. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kurangnya relevansi kepada kebutuhan praktik, yaitu kurangnya relevansi kepada kebutuhan praktik merujuk pada kesenjangan antara pengetahuan atau kemampuan yang diperoleh dengan kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja, yaitu seperti contohnya pendidikan, kurangnya praktikum dan proyek nyata. Adapun itu contohnya seperti bisnis, kurangnya pengetahuan tentang pasar dan konsumen. Adapun juga faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengalaman praktik, keterlambatan aplikasi teori, dan kesenjangan antara pendidikan dan industri. Adapun dampaknya itu yaitu kesulitan mengaplikasikan pengetahuan, ketergantungan pada teori tanpa praktik, kurangnya keterampilan. Yang selanjutnya yaitu tentang kurangnya akses sumber daya dan waktu. Kurangnya akses sumber daya dan waktu merupakan hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan. Adapun faktor penyebabnya yaitu keterbatasan sumber daya finansial, kurangnya infrastruktur dan fasilitas, dan keterbatasan waktu dan jadwal. Adapun juga dampaknya. Dampaknya yaitu adalah penurunan kualitas hasil, kesulitan mencapai tujuan, dan strategi kelelahan, kehilangannya kesempatan, dan penurunan motivasi. Strategi mengelola sumber daya. Yang pertama itu menggunakan sumber daya yang ada secara efektif, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Baik, yang terakhir yaitu penjelasan tentang kesenjangan komunikasi yang sering terjadi. Kesenjangan komunikasi yang sering terjadi ketika terdapat perbedaan antara pesan yang dikirim dan pesan yang diterima. Jenis kesenjangan komunikasi yaitu kesenjangan kultural, di mana itu perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan. Kesenjangan teknis, keterbatasan teknologi atau peralatan, dan kesenjangan emosional yaitu perbedaan emosi atau preferensi. Adapun dampak kesenjangan komunikasi, yang mana yaitu kesalahpahaman, konflik, kehilangan kesempatan, dan penurunan produktivitas, stres dan kelelahan, kehilangan kepercayaan. Langkah-langkah apa saja untuk memperbaiki kinerja karyawan? Ada 5 langkahnya. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Langkah pertama yaitu membuat standar kinerja, yaitu dengan menentukan standar kinerja yang jelas dan spesifik untuk setiap karyawan. Standar ini harus dapat diukur dan sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga karyawan lebih mudah memahami apa yang diharapkan dari mereka dan lebih fokus pada tujuan yang lebih spesifik. Langkah yang kedua adalah penilaian kinerja yang transparan, dengan cara memastikan penilaian kerja dilakukan secara terbuka dan adil. Jangan biarkan pekerja yang bekerja baik mendapatkan kenaikan gaji yang besar, sementara pekerja yang bekerja untuk mendapatkan kenaikan gaji, yang bekerja buruk mendapatkan kenaikan gaji yang sangat kecil. Sistem penilaian kinerja yang mudah dipahami dan dapat diukur harus dibuat sehingga karyawan dapat memahami bagaimana mereka dinilai dan dapat mencurahkan perhatian mereka pada hal-hal yang perlu diperbaiki. Langkah ketiga adalah pemberian umpan balik. Beri umpan balik yang konstruktif dan bermanfaat kepada karyawan. Ini dapat mencakup pengakuan, penghargaan, dan feedback untuk kinerja yang baik. Ini akan membuat lebih mudah bagi karyawan untuk memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka dan berkonsentrasi pada hal-hal yang perlu mereka perbaiki. Langkah keempat adalah pengembangan karyawan. Dengan cara memberi karyawan kesempatan untuk berkembang seperti pelatihan dan workshop, supaya mereka dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dan lebih banyak berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Langkah kelima atau terakhir yaitu memberi penghargaan dan sanksi. Memberi penghargaan kepada karyawan yang kinerjanya baik dan sanksi kepada karyawan yang kinerjanya buruk. Dengan cara ini karyawan dapat fokus pada tujuan yang lebih khusus dan meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.